Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari tekanan hidrostatik dan gaya hidrostatik. Nah, masuk ke hukum Archimedes. Oke, nah itu bahasannya. Selanjutnya, mari kita ikuti penjelasannya. Oke, gaya Archimedes adalah gaya yang bekerja pada suatu benda ketika benda itu berada dalam suatu fluida atau contohnya adalah air. Oke, nah, ini ada benda, kemudian ini ada air dalam wadah tinggi mula-mula kita sebut H1 saja. Nah, kemudian benda ini masanya M masukkan ke dalam wadah ini, ya, sehingga gambarnya berubah jadi seperti kanan. Nah, setelah ada benda di dalam ini wadah, maka air akan terdesak naik. Ini jalan yang paling mudah adalah naik, terdesak ke atas. Tingginya sekarang menjadi H2. Oke? Nah, masanya yang terdesak adalah M. Volumenya yang terdesak adalah V. Nah, ini adalah volume air yang terdesak atau ini volume benda. Oke? Jadi, volume air yang terdesak itu sama dengan volume benda. Jadi, kalau kalian punya tantangan untuk menentukan atau mencari berapa volume duren yang tidak beraturan, maka kalian dengan mudah mencarinya dengan cara memasukkan ke dalam air. Oke, nah itu kalian dapat menentukan berapa besar volume duren. Itu gampang ya dengan teori ini. Nah, sekarang kita bahas berapa atau apa itu gaya Archimedes. Nah, sekarang kita gambarkan wadah yang sama seperti awal penjelasan. Sudah ada benda di dalamnya. Nah, nanti saya uraikan. Benda punya berat sebesar mg dan benda mendapat gaya ke atas sebesar F Archimedes. Nah, pertanyaan sekarang, apa itu gaya Archimedes? Gaya Archimedes adalah beratnya sama dengan atau besarnya sama dengan gaya berat. Oke? Atau gaya Archimedes adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda ketika berada dalam fluida. Nah, besarnya seberat zat cair yang dipindahkannya. Ini nanti FA itu sama dengan mg. Oke, seperti ini. Ganti M dengan rho kali V. Nah, FA sama dengan rho G kali V. Supaya enak jemputnya. Nah, keterangannya, FA gaya Archimedes Newton, rho massa jenis fluida kilogram per meter kubik, V volume benda atau zat cair yang dipindahkan. Oke. Atau FA sama dengan berat di udara dikurangi berat dalam fluida. Seperti ini. Berat benda saat ditimbang di udara, berat benda pada saat ditimbang dalam air. Artinya bendanya dicelupkan ke dalam air, nah, kemudian ditimbang. Nah, timbangannya tetap di udara, cuman bendanya yang dicelupkan dengan menggunakan misalkan tali. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Sepotong kayu berbentuk kubus dengan rusuk 20 cm kayu tersebut dicelupkan ke dalam air. Itu gaya angkat yang bekerja pada kayu tersebut. Oke. Nah, diketahui rho air 1000. Kemudian volume kayu 20 kali 20 kali 20. Hasilnya kalau dibuat meter itu 8 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Oke, jawab. Ini anteng. Pas mendengar rho GP 1000 kali 10 kali 8 kali 10 minus 3. Hasilnya 80 Newton. Nah, jadi nanti gaya angkat ini dimanfaatkan oleh manusia ya, melalui seorang teknisi, insinyur untuk membuat perahu, kapal ya, dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang contoh 2.
Pada ditimbang di udara, beratnya 10 Newton, ditimbang dalam air, beratnya 8 Newton. Ya. Karena diketahui FU 10, FA 8. Maka gaya Archimedes besarnya adalah 10 dikurangi 8. 2 Newton. Ya. Ini gaya angkatnya 2 Newton. Atau gaya Archimedesnya 2 Newton. 2 Newton. Sekarang volume benda. FA sama dengan rho G kali P. 2 1000 kali 10 kali V. Berarti P sama dengan 2 kali 10 minus 4 meter kubik. Lanjut. Massa jenis benda. FU sama dengan rho benda kali G kali V. Oke. 10 sama dengan rho benda kali 10 kali 2 kali 4. 5 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Nah, kalau pilihan ganda ditanyakan massa jenis benda, Anda dapat jawab atau menjawab hanya beberapa detik saja. Oke? Lihat nih. 10 dikurangi 8. 2. Bagikan ke 10. 5. Nah, seperti ini. 10 kurangi 8 dibagikan ke 10. Itu hasilnya 5. 5. 5-nya 5 apa? 5 gram per cm kubik. Nah, di sini 5.000 kilogram, ini kurang kilogram, meter kubik per meter kubik. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini masalah lagi. Penimbangan 3 kali. Di udara 40 Newton. Di air beratnya 35 Newton. Ketika ditambahkan dalam fluida beratnya 38 Newton. Nah, pertanyaannya, berapa massa jenis fluida? Oke, kita jawab. Nah, diketahui FU 45, FA 35, F fluida 40. Nah, saat dalam air, FA sama dengan FU dikurangi FA. 40 dikurangi 35. Maka gaya Archimedes itu 5 Newton. Oke. Nah, sekarang volume benda. FA sama dengan rho G kali volume. Ininya 5. 1000. 10. Berarti nanti V sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Oke. Lanjut. Nah, saat di dalam fluida. FA sama dengan FU dikurangi F fluida. 40 dikurangi 38. 2 Newton. Jadi ketika dalam fluida itu hanya dapat gaya Archimedes atau gaya angkat atau gaya apung ya, 2 Newton. Nah, bagaimana massa jenisnya? FA sama dengan rho fluida G kali volume. 2. Rho fluida 10 kali 5 kali 10 kali 4. Oke. Nah, ini 10 pangkat min 3. Maka rho fluida ya, tinggal 4 kali 10 pangkat, ini bukan 3 tapi 2 ya. 400 kg per meter kubik. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh 4. Nah, ini ada aplikasinya. Balok ketika berada dalam air, volumenya tenggelam 3/4. Berapakah massa jenis balok kayu tersebut? Nah, soal ini bisa dijawab dalam waktu beberapa detik saja. Ya, jawabnya 3/4 kali 1. 3/4 gitu. Tapi ada jalan. Perhatikan jalannya. Pi total kita sebut pi. Balok kayu taruh saja pi volumenya. Yang tenggelam taruh saja pi x. Itu 3/4 dari volume. Ya. Nah, seperti ini. Perhatikan uraian gayanya. Volume total kayu pi. Nah, yang terapung pi y. Yang di dalam air atau fluida pi x. Ya. Gaya beratnya adalah W. Gaya Archimedesnya adalah FA. Oke. Nah, sekarang maka saat itu berlaku seperti ini.
FA sama dengan W. FA sama dengan MG. FA ganti dengan rho fluida G kali Vx. Ya. Sedangkan M ganti dengan rho benda kali G kali volume. Ini coret ya. Maka tinggal rho fluida kali Vx sama dengan rho benda kali V. Nah, nanti kalau ditanyakan berapa Vx, jawabannya seperti ini. Rho fluida kali Vx sama dengan rho benda kali V. Oke. Maka rho benda sama dengan Px per V. Sekarang persentasenya berapa? Nah, kalau ini 3/4 Pi, berarti ini juga Pi. Berarti 3/4 Pi dibagi dengan Pi. Hasilnya 3/4 rho fluida. Rho fluidanya rho air, berarti 1. 3/4 kali 1. Nah, itu rumus umum. Rumus umumnya seperti ini. Px sama dengan seperti ini. Ganti. Maka rho benda sama dengan X% rho fluida. Nah, X% itu berarti gini. 3/4 ya. Berarti 3/4-nya kalikan ke fluida. Kalau misalkan 80%, berarti 0,8 kalikan rho fluida. Seperti misalkan 60% tenggelam, berarti 0,6 kalikan rho fluida. Jawab soal di atas. Nah, pakai ini. Nah, 3/4 kali 1000. Nah, 750 kg per meter kubik. Jadi, saya bilang ini hanya beberapa detik saja. Ya. Kalau tenggelam 60% berarti 0,6 kalikan 1. Berarti 0,6 gram per cm kubik atau 0,6 kali 0,6 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 3 artinya 600 kg per meter kubik. Sorry ini balelo ya. Oke. Lanjut. Ini nanti ini diaplikasikan ke problem berikutnya. Oke. Nah, ini macam-macam nih. Oke. Coba benda ketika berada dalam air tenggelam 3/4 bagian, ketika berada dalam fluida A tenggelam 3/4 bagian, dan ketika berada dalam fluida B tenggelam 4/5 bagian. Tentukan mesin jenis fluida A dan fluida B. Oke, seperti itu. Pi air 3/4, Pi fluida A 3/5, Pi fluida B 4/5. Oke, gunakan rumus ini saat berada dalam air. Nah, berlaku rho benda sama dengan X% kali rho air. 3/4 kali 1000, 750 kg per meter kubik. Nah, oke. Sekarang pada saat dalam fluida A, rho benda sama dengan X% rho A. Tadi udah dapatin. 750 kali 35 kali rho A. Maka 750 bagi 3 ya. 5/3 kali 750 seperti ini. Nah, dapat 1250 kg per meter kubik. Oke, itu massa jenis fluida A. Ya. Oke, lanjut. Saat benda dalam fluida B, maka tetap berlaku. Rho benda sama dengan X% dari rho fluida B ini. Ini fluida B. Nah, 750 sama dengan 4/5 rho benda. Rho fluida B, maka rho fluida B seperti ini. Ya, 5/4 kali 750. Hasilnya 937,5 kg per meter kubik. Oke, itu bahasannya. Oke, itu adalah aplikasi dari hukum Archimedes ke dalam penyelesaian soal. Oke, itu hanya contoh-contoh supaya kalian itu mengerti. Nah, next video adalah sub pokok bahasan latihan soal fluida statik yang pertama. Nah, nanti di dalam soal-soal ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan materi awal sampai akhir. Seandainya video ini bermanfaat untuk Anda dan menambah pengetahuan tentunya saja tentang fluida statik, nah, tolong tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian share
ke teman Anda lewat sosmed yang Anda ketahui supaya teman Anda sama-sama mempelajari konsep-konsep dasar fluida statik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan.